Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Saudari-saudariku yang saya cintai karena Allah, nasta'inu billah, kita memohon pertolongan kepada Allah. Hari ini kita akan membahas sebuah kitab, yaitu kitab Sahih Adabul Mufrad yang dikarang oleh Imamul Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dan kita berdoa semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat. Dan kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semuanya hamba-hambanya yang Allah mudahkan untuk kita bisa memperbaiki diri kita masing-masing dengan diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Monggo yang sudah punya kitabnya boleh dibuka. Ya, saya bacakan ya. Bismillah. An Aisyah radhiyallahu anha qalat ista'zanat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saudatu lailata jam'in wa kanat imra'atan thaqilatan thabitatan fa'adhina laha. Teman-teman, hadis ini berkaitan dengan Ibunda Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha. Jadi hadis ini pertama kali dibawakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian beliau bercerita qalat, ya, siapa yang bercerita? Beliau, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Beliau bercerita, kata beliau, istadzanat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saudatu lailata jam'in. Jadi Saudah meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam di Muzdalifah, dan ini kisahnya berarti pada waktu haji. Kalau umrah itu nggak ada menginap di Muzdalifah. Yang ada menginap di Muzdalifah itu ketika seorang hamba menunaikan ibadah hajinya. Ya, dan saya berdoa semoga teman-teman yang hadir kali ini Allah mudahkan untuk bisa menunaikan ibadah rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji dengan caranya Allah. Dengan caranya Allah. Ya, teman-teman tidak usah bersedih kalaulah saat ini teman-teman sudah mendaftar haji, kemudian hajinya entah berapa tahun lagi berdasarkan antrian misalnya, maka nggak usah bersedih. Yang penting kita sudah punya niat. Kalaulah Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkan teman-teman, mewafatkan kita sebelum misalnya berangkat haji, tapi kita sudah punya niat, kita sudah daftar misalnya, maka Allah catat hajinya teman-teman. Subhanallah. Yang terpenting kita berdoa ikhtiar, minta kepada Allah. Jadi dulu Saudah binti Zam'ah dan Aisyah radhiyallahu anha, mereka berdua melaksanakan ibadah haji, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teman-teman seumur hidup beliau melaksanakan haji 1 kali. Ya, subhanallah. Melaksanakan ibadah haji berapa kali? 1 kali. Dan subhanallah, bagi teman-teman yang mungkin belum mengetahui bagaimana tata cara berhaji, belajar. Ya, belajar. Karena bisa jadi Allah belum memanggil kita untuk berhaji itu di antara sebabnya karena kita belum belajar bagaimana tata cara haji. Jadi boleh teman-teman belajar. Tidak usah bersedih hati nanti dari mana uangnya. Kita adalah hambanya Zat yang Maha Kaya. Terus berbaik sangka kepada Allah. Berdoa kepada Allah, wahai Rabbku, berikanlah kepada kami kemampuan untuk beribadah haji. Subhanallah. Dan nanti teman-teman tidak usah menganggap bahwa ibadah haji itu sesuatu yang rumit. Ya, ibadah haji itu sesuatu yang mudah. Ya, tinggal nanti teman-teman persiapkan dari tanggal 8 Zulhijjah, ya, hari di mana namanya hari Tarwiyah. Kemudian nanti teman-teman berangkat ya ke Mina, kemudian teman-teman nanti ke hari tanggal 9 Arafah, wukuf di Arafah, baru kemudian nanti menginap di Muzdalifah, kemudian balik ke Ka'bah yaitu untuk tawaf ifadah. Setelah itu nanti balik lagi untuk jumrah, ya, Jumratul Aqabah, Jumratul Ula, Jumratul Wusta, Jumratul Kubra, dan nanti subhanallah nanti teman-teman di sana bisa menginap, ya. Kemudian setelah itu tawaf wada dan selesai. Ya, itulah rutinitas ibadah haji yang secara sederhananya seperti itu. Ya, dan di sini teman-teman, waktu Ibunda Saudah, dan kalau teman-teman pernah kenal ya, Ibunda Saudah ini istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi jarang orang-orang mengenal
siapa Ibunda Saudah. Teman-teman saya mau tanya, kalau dulu waktu teman-teman itu belajar di SD atau di Sanawiyah, di SMP atau di marhalah aliyah atau di marhalah SMA, kita taunya istri Rasulullah ada berapa? 9. Padahal istrinya Rasulullah itu teman-teman yang disepakati oleh ulama ada 11. Itu yang disepakati oleh ulama. Yang masih diperselisihkan itu yang Maria Al-Qibtiyah. Dan biasanya yang nggak kehitung, nggak kehitung kalau yang tadi saya tanya yang sebelah kanan, yang sebelah kiri 9. Berarti kalau 11 dikurangi 9 berapa? 2 ya. Yang nggak kehitung itu biasanya Sauda dan Zainab. Istrinya Rasulullah itu Zainab tuh ada 2. Ada Zainab binti Jahash, ya, ada Zainab binti Huzaimah. Ya, Masya Allah. Coba kita hitung-hitung lagi. Yang pertama siapa? Ingat-ingat bukan Khadijah. Khadijah bintu Khuwailid. Yang kedua bukan Aisyah, Sauda. Yang kita pelajari ini Sauda. Sauda binti Zam'ah. Yang ketiga Aisyah. Yang keempat Hafsah. Hafsah binti Umar bin Khattab. Kalau Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Terus yang kelima siapa? Zainab binti Huzaimah. Yang keenam Ummu Salamah, nggak apa-apa nggak berurutan. Yang ketujuh Zainab binti Jahash. Yang kedelapan Juwairiyah. Yang kesembilan Ummu Habibah Ramlah binti Abu Sufyan. Yang kesepuluh Safiyah. Yang kesebelas Maimunah. Ingat ya, itu 11 istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 11 orang. Ya, dan itu yang disepakati oleh para ulama, ya. Dan yang belum disepakati oleh para ulama yang masih diperselisihkan adalah Maria Al-Qibtiyah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan putra-putri, ya, anak-anak dari jalur Ibunda Khadijah dan dari jalur Maria Al-Qibtiyah. Kalau dari jalur Maria Al-Qibtiyah ada Ibrahim namanya, ya. Kalau dari jalur Ibunda Khadijah ada berapa, teman-teman? Ada berapa? 6. Siapa saja? Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah, Qasim, Abdullah. Ya, makanya Rasulullah SAW dijuluki kunyanya ya Abul Qasim atau Abul Qasim, karena punya anak namanya Qasim. Yang Qasim, Abdullah dan Ibrahim diwafatkan oleh Allah waktu mereka masih kecil, ya. Dan putra-putrinya Rasulullah SAW itu, teman-teman, diwafatkan oleh Allah ketika Rasulullah wafat, disisakan Fatimah. Ya, subhanallah. Jadi semuanya Allah wafatkan sebelum Rasulullah meninggal, kecuali satu, yaitu Fatimah. Dan Fatimah pun meninggal ketika Rasulullah SAW wafat, kemudian tidak lama kemudian baru Fatimah meninggal. Ya, subhanallah. Nah, Sauda ini yang biasanya tidak tertulis di 9 nama itu. Ya, kita belajar ya, teman-teman, karena jarang sekali Sauda itu dibahas. Jadi Sauda itu isinya Rasulullah SAW. Waktu itu Ibunda Khadijah meninggal pada tahun keberapa? 10 kenabian, ya kan? Ibunda Khadijah meninggal waktu itu berbarengan dengan meninggalnya pamannya Rasulullah SAW yang bernama Abu Talib, ya. Dan Rasulullah SAW waktu itu sedih, dinamakan dengan Amul Huzn. Amul Huzn itu tahun kesedihan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW kala itu ditinggal oleh orang-orang yang beliau cintai, yaitu istri beliau, ya, subhanallah, yang beliau sangat-sangat setia. Sampai-sampai Rasulullah waktu menikah dengan Ibunda Khadijah tuh nggak menikahi wanita lain. Wah, Masya Allah. Teman-teman kalau ditanya pengen jadi istri kayak siapa? Kayak Khadijah. Kenapa nggak dipoligami, katanya, ya gitu, ya. Tapi kita sudah sesolihah Ibunda Khadijah belum? Nah, itu pertanyaannya, ya kan? Lah, orang Ibunda Khadijah itu, Khadijah binti Khuwailid itu, teman-teman, beliau itu benar-benar memberikan harta beliau, subhanallah, kepada Rasulullah SAW. Sampai-sampai beliau mengatakan, kalaulah istilahnya jiwa saya itu diperlukan untuk Islam, gitu ya, untuk Allah dan Rasulnya, maka saya siap, gitu ya. Masya Allah. Itu Khadijah binti Khuwailid, dari orang kaya raya, ya, subhanallah, sampai beliau ikut dengan Rasulullah SAW menikmati kesederhanaan hidup, subhanallah. Jadi kalau teman-teman pengen jadi kayak Khadijah, yang diambil bukan yang enak-enaknya aja, yang sedih-sedihnya juga diambil, gitu ya, Masya Allah. Nah, waktu itu Rasulullah sedih sekali, ya, Masya Allah, ditinggal wafat oleh istri tercinta beliau, Masya Allah, ya. Ya begitulah kalau pasangan itu salah satunya meninggal duluan tuh rasanya sedih, ya, teman-teman, ya. Misalnya suaminya dulu yang meninggal atau istrinya dulu yang meninggal, itu sedihnya luar biasa. Kata yang sudah ditinggal, ya. Nah, waktu itu Khawlah, beliau menawarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Khawlah? Ya Rasulullah, saya melihat engkau begitu sedih, maka saya tawarkan, ya, tawarkan wanita. Di sini ada yang gadis, ada yang janda. Rasulullah bertanya, kalau yang janda siapa? Kalau yang gadis siapa? Kalau yang janda ada Saudah. Beliau termasuk wanita-wanita yang masuk Islam dari kalangan orang-orang yang masuk Islam duluan, ya. Jadi dari kalangan Khadijah bintu Khuwailid sebenarnya ada wanita sahabiah yang masuk Islam juga, namanya
namanya Sauda. Sauda waktu masuk Islam bersama suaminya yang bernama Sakron. Dan Sauda ini termasuk teman-teman yang ikut berhijrah ke Habasyah. Ya, nanti ikut berhijrah ke Habasyah bersama suami tercinta beliau yang bernama Sakran dan meninggal di sana suaminya. Jadi beliau pulang, maksudnya dalam keadaan suaminya meninggal di Habasyah. Nah, Haulah memberitahukan kepada Rasulullah SAW kabar bahwa kalau janda ada Saudah. Kemudian Rasulullah bertanya, kalau gadis siapa? Kalau gadis ada Aisyah, putri sahabat engkau yang mulia, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Waktu itu Rasulullah SAW, teman-teman, memilih Saudah. Ini saya membaca beberapa kitab itu ada perbedaan. Ada yang mengatakan Rasulullah langsung menikahi Saudah sebelum menikahi Aisyah. Ada yang mengatakan menikahi Aisyah terlebih dahulu, tapi belum berkumpul dengan Saudah. Baru setelah Rasulullah SAW berhijrah, baru Aisyah berkumpul dengan Rasulullah SAW. Wallahu ta'ala alam, yang jelas sebelum dengan Aisyah ini ada Saudah. Ya. Dan Saudah ini teman-teman adalah seorang yang sudah sepuh. Ya, nenek-nenek. Dan ini kita bisa mengatakan kepada orang-orang yang selama ini mengatakan kepada Rasulullah sesuatu yang tidak baik, ya. Kenapa Rasulullah, orang-orang barat mengatakan Rasulullah adalah begini ya. Kita katakan subhanallah, Rasulullah SAW menikahi Saudah padahal beliau sudah nenek-nenek. Ya, subhanallah. Sudah bukan lagi wanita yang apa yang diharapkan darinya kalau dari segi fisik, begitu kan? Sampai-sampai dikatakan di sini Saudah itu, kata Aisyah, Saudah itu adalah imra'ah tsaqilah, seorang perempuan yang mohon maaf berisi gitu ya. Jadi Ibunda Saudah ini dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya Ibunda Aisyah, bahwa beliau tuh wanita yang berisi. Jadi teman-teman gak usah sedih. Dan biasanya kalau orang berisi itu jalannya cepat atau lambat? Nah, teman-teman yang bilang, ya, jalannya lebih lambat. Nah, Saudah ini termasuk wanita yang demikian. Jadi coba apa yang istilahnya, apa yang diharapkan? Kalau dari fisik ya teman-teman, sudah nenek-nenek gitu kan, terus berisi, jalannya lambat. Tapi Rasulullah SAW itu subhanallah seorang yang sangat-sangat perhatian dengan sahabat-sahabatnya. Beliau tahu Saudah ditinggal wafat oleh suami tercintanya yang bernama Sakran, dan Sakran meninggal di Habasyah. Ya subhanallah. Dan Rasulullah SAW tahu betapa sedihnya Saudah menjanda gitu ya, nggak ada yang menemani. Akhirnya Rasulullah SAW menikahi Saudah. Ya subhanallah. Dan Saudah ini teman-teman punya banyak kelebihan, ya. Walaupun nenek-nenek, beliau dicintai oleh Aisyah. Kenapa dicintai oleh Bunda Aisyah? Karena Saudah ini ngalahan, ya. Ngalahannya apa? Memberikan jatah malam gilirannya Saudah untuk Aisyah. Ya subhanallah. Sekarang kalau ada sesama wanita madu nih, ya, 1, 2, 3. Istri pertama, istri kedua, istri ketiga. Istri pertamanya ngalahan gitu ya, dikasih ke istri keduanya, udah pakai aja suami saya untuk kamu gitu. Kira-kira istri keduanya seneng nggak? Oh seneng banget ya Rob, baik banget ya. Itulah Ibunda Aisyah tuh seneng ke Saudah. Kenapa? Karena Saudah itu beberapa kali pernah memberikan jatah malam yang harusnya Rasulullah di rumah beliau, gilirannya untuk Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Jadi ini subhanallah menandakan beliau itu murah gitu ya, murah, dermawan, sampai-sampai membiarkan kesenangan untuk suaminya lebih dahulukan daripada kesenangan untuk dirinya sendiri. Kemudian beliau juga seorang wanita yang dermawan, subhanallah. Buktinya apa? Waktu itu Umar bin Khattab tahu bahwa Saudah ini adalah istrinya Rasulullah SAW dan memberikan uang gitu di periuk gitu, kemudian diberikan kepada Saudah, dan Saudah kala itu belum memasukkan ke rumahnya sudah dibagi-bagi ke fakir miskin. Ya masya Allah. Dan beginilah ya isi Rasulullah tuh rata-rata teman-teman ummahatul mukminin tuh orang-orang yang dermawan. Subhanallah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala membimbing kita untuk meneladani istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mereka termasuk orang-orang yang dermawan. Semuanya hampir rata-rata semuanya orang yang dermawan. Dari ke-11 istri beliau tuh semuanya dermawan. Termasuk Saudah. Ya Saudah binti Zam'ah ini adalah orang yang dermawan. Beliau juga ahli ibadah. Ya subhanallah. Beliau ahli ibadah, beliau gunakan hari-hari beliau untuk beribadah kepada Allah, baik itu siangnya maupun malamnya. Siangnya untuk saum, malamnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya masya Allah. Jadi luar biasa ya teman-teman. Mereka itu adalah wanita-wanita yang patut kita teladani. Baik. Nah, kisah ini apa kaitannya dengan kunci keselamatan? Kaitannya bahwa Ibunda Aisyah di sini menyebutkan Saudah itu berisi, gemuk gitu ya. Juga jalannya pelan, lamban. Ya, apakah itu termasuk ghibah? Ya, menggunjingi Ibunda Saudah atau bukan? Ya. Sebelum kita membahas ghibah apa atau apa saja sesuatu yang boleh kita bincangkan dan itu bukan termasuk ghibah, alangkah baiknya kita belajar terlebih dahulu bahwa di antara jalan keselamatan kita sebagai wanita muslimah adalah menjaga lisan-lisan kita.
Ya, jadi di antara kunci keselamatan kita teman-teman yang saya cintai karena Allah adalah menjaga lisan. Dan kita tahu lisan ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, Allah berfirman bahwa Allah yang telah menjadikan atau memberikan rizki kepadamu ainan. Ainan itu kedua mata, ya kan? Kemudian Allah yang telah menjadikan untukmu lisan. Allah yang telah memberikan kepadamu dua bibir. Dalam ayat apa? Surat apa di situ? Al-Balad. Alam naj'al lahum ainain wa lisanan wa syafatain. Subhanallah. Dan tanda syukurnya kita dalam lisan kita adalah tidaklah kita mengucapkan sesuatu yang baik. Ya. Terkadang subhanallah teman-teman, dosa-dosa lisan itu banyak sekali kita temui, kita jumpai dalam diri wanita-wanita. Ya. Karena terkadang kalau wanita sudah berkumpul, maka sudah tidak ada lagi pembatas gitu. Apa-apa diucapkan, apa-apa diobrolkan. Itu wanita, ya. Dan kita tahu bahwa sesungguhnya seseorang yang bisa menjaga lisannya, dia akan diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, beliau pernah menyebutkan dalam kitab beliau Miftah Darus Sa'adah. Ini bagus teman-teman, boleh baca Miftah Darus Sa'adah, atau kitab beliau Tazkiyatun Nufus, yaitu bagus. Imam Ibnul Qayyim mengatakan bahwa di antara penyebab hati seseorang itu keras, hati seseorang itu sakit, di antaranya adalah kasratul kalam. Kasratul kalam tuh banyak bicara, lisannya nggak dijaga, dikit-dikit komentar, dikit-dikit mencela, dikit-dikit mengeluh. Ya, itu diantaranya adalah kasratul kalam. Kemudian kata Imam Ibnul Qayyim, diantara yang bisa mengeraskan hati seseorang itu adalah kasratut ta'am atau kasratul akl, banyak makan. Ya, termasuk di sini bukan hanya makan nasi, nyemil. Ya, kan perempuan banget kan? Ada nggak bapak-bapak nyemil? Jarang. Perempuan yang banyak nyemil, ya kan? Dan ini yang akan menjadikan hati seseorang itu sakit. Kalau sudah sakit dibiarkan maka mati. Yang ketiga kata Imam Ibnul Qayyim, termasuk di antara yang menjadikan penyebab hati seseorang itu sakit atau mati adalah kasratun naum, banyak tidur. Ya, jadi kalau ada orang dia dikit-dikit tidur, tidurnya kebanyakan, nah itu nanti lama-kelamaan kalau dibiarkan saja, ya mager, malas gerak, gitu ya. Sudah makannya banyak, banyak bicara, banyak tidur, biasanya malas beribadah, ya enggak? Maka di sini pentingnya kita menjaga lisan-lisan kita. Dan subhanallah, Rasulullah SAW beliau pernah bersabda, barang siapa yang menjaga lisannya, maka kata Rasulullah SAW, Rasulullah dan Allah menjamin untuk memasukkan ia ke dalam surganya. Subhanallah. Jadi di antara jalan teman-teman, jalan untuk kita bisa menuju surganya Allah adalah menjaga lisan-lisan kita. Menjaga lisan itu butuh perjuangan. Apalagi wanita-wanita yang biasa cerewet, mohon maaf, ya, yang biasanya sarotan kalau dalam bahasa Arabnya, apa banyak bicara. Emak-emak itu subhanallah, ya kan? Kalau nggak ada emak-emak di rumah sepi. Pernah nggak ibu-ibu ninggalin bapaknya atau suaminya di rumah gitu, sama anak-anak, terus pas kita lagi kemana misalnya, terus pulang itu, alhamdulillah rumah rame lagi gitu kan, masya Allah. Pernah gitu? Ya artinya yang banyak bicara siapa? Kita emak-emak, ya. Nah, caranya bagaimana? Ketika kita yang awalnya bawel, yang awalnya cerewet, yang awalnya banyak bicara, ya, kemudian kita pengen menyedikitkan bicara, kita berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, ya Rabb, saya pengen lisanku selamat, ya. Apalagi kalau seorang ibu sudah mengata-ngatai hal-hal yang tidak benar kepada anak-anaknya, itu adalah doa. Ya hati-hati teman-teman, lisan kita itu kalau kita berkata-kata buruk kepada anak-anak kita itu termasuk dari doa. Daripada kita ngata-ngatai dengan lisan kita kepada anak-anak kita sesuatu yang buruk, lebih baik kita mendoakan anak kita dengan sesuatu yang baik. Ya. Dan hati-hati, ternyata di antara penyebab banyaknya wanita yang masuk ke dalam neraka juga karena lisannya. Ya. Contohnya apa? Seorang wanita, dosa lisan itu dia biasa mengadu domba yang disebut dengan namimah. Seorang wanita dia biasa menggunjingi saudaranya, itu dosa lisan. Seorang wanita yang dia mengatakan kepada suaminya, misalnya lagi tidak baikan sama suaminya, bilang begini, Pak, gitu ya, saya tidak pernah merasakan kebahagiaan seumur hidup dari dirimu, gitu kan, dengan lisan kan. Padahal kata Rasulullah SAW, suaminya itu baru melakukan kesalahan kala itu satu kali itu.
Ya, dan dia mengatakan suaminya tidak pernah melakukan kebaikan. Selama ini apa yang dilakukan oleh suaminya dari kebaikan tertutupi dari kejelekan yang telah diperbuat oleh suaminya. Kemudian ada juga dosa lisan yang biasanya ya mengenai kaum wanita. Di antaranya apa? Keluhan, banyak mengeluh ya. Mengeluh itu boleh ya, mengeluh kepada Allah. Tapi mengeluh kepada manusia itu juga di antara sesuatu yang mestinya kita jauhi. Karena yang memberikan problem adalah Allah dan yang memberikan solusi adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, di antara dosa lisan adalah berdusta, ya subhanallah. Dan di antara dosa lisan adalah mencela, ya subhanallah. Dan ini hati-hati teman-teman, seseorang itu bisa tahu siapa diri seseorang sebenarnya dari lisan atau ucapan yang diucapkan. Kalau orang Arab itu mengatakan hati kita itu seperti wi'a. Wi'a itu tempat air, wadah air. Dan lisan ini seperti gayung. Paham enggak maksudnya? Kan wadah air itu ada airnya. Nah, gayung itu kalau ngambil air kan akhirnya kita tahu ya apa yang ada dalam air tersebut. Jadi kalau teman-teman ketemu sama seorang akhwat yang kerjaannya tidak pernah bersyukur, dikit-dikit mengeluh, kerjaannya kalau ketemu ghibah, kerjaannya kalau ketemu misalnya mengadu domba, kerjaannya kalau ketemu menghina, udah jauhi aja ya. Nanti kita dapat mudorotnya di situ. Ya. Ketahuilah bahwa dia ketika mencela, dia ketika menghina, dia ketika melakukan dosa-dosa lisan, itu semuanya dari hati yang ada di dalam jiwanya. Subhanallah. Ya, jadi pentingnya kita memilah dan memilih wanita-wanita yang patut dijadikan sebagai seorang teman dari ucapan yang ia ucapkan. Subhanallah. Ya, dan ini penting banget teman-teman. Apalagi kalau kita seorang wanita itu gampang terbawa arus gitu ya, kesana kemari nggak enakan. Dan banyak sekali kejadian-kejadian di mana subhanallah ibu-ibu kumpul, kemudian dia tahu bahwa itu ghibah, tapi nggak bisa keluar dari area ghibah tersebut. Ya, padahal jelas di situ dia paham bahwa itu ngomongin orang. Dan ini banyak terjadi, subhanallah. Maka dari itu saya mewanti-wanti diri saya dan teman-teman semuanya, semoga kita dijauhkan dari yang namanya ghibah. Karena orang zaman dahulu kala teman-teman, para salafus salih, mereka itu akhlaknya luar biasa bagus. Kalau mereka mendengar mereka dighibahin oleh seseorang, ya misalnya mereka paham, ada yang melapor, wah Anda diribain oleh fulan misalnya. Maka orang salaf itu, orang zaman dahulu itu, mereka membawakan hadiah dibungkus gitu ya. Saya pernah baca kitab, jadi itu sifat akhlak para salafus salih. Dibungkus, diberikan hadiah kepada orang yang menggibainya. Beliau bilang, mohon maaf, hadiah ini tidak setara dengan apa yang nanti engkau berikan kepadaku di akhirat. Ya. Dan terkadang ada orang yang dia ahli ibadah, juga ahli ghibah, ahli ngomongin orang. Ternyata ibadahnya dia itu sudah capek dia lakukan, ternyata habis nanti di akhirat diberikan pahalanya untuk orang-orang yang ia ghibahi. Coba kalau kita pikir teman-teman, renungkan bersama, rugi nggak kita? Rugi nggak? Siapa di sini yang diuntungkan? Orang yang digibai atau orang yang menggibah? Yang diuntungkan adalah orang yang digibai. Kenapa? Karena besok di akhirat dia akan dapat pahala dari orang-orang yang menggibainya. Ya, subhanallah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semuanya dari ghibah. Karena memang jelas di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya, istanibu katsiran minadh-dhann ya. Dan juga prasangka-prasangka buruk itu kita jauhi. Karena prasangka buruk itu adalah sebuah dosa. Ya. Dan ghibah itu diumpamakan seperti memakan bangkai saudaranya. Ya, la haula wala quwata illa billah. Allahumma inna na'udzubika minal ghibah. Kita memohon kepada Allah, berlindung kepada Allah dari perkara-perkara ghibah. Baik, kemudian tadi saya janji ada poin-poin yang penting yang perlu kita ketahui tentang ghibah yang diperbolehkan. Termasuk ini, ketika Ibunda Aisyah memberitahukan bahwa Saudah itu adalah wanita yang berisi, wanita yang gemuk, wanita yang jalannya lambat, ini bukan termasuk ghibah. Itu artinya memberitahukan sifatnya Saudah. Ya, sifatnya Saudah. Nah, tapi ini sebenarnya kalau untuk dibutuhkan, ya hati-hati. Kalau nggak dibutuhkan, bukan sesuatu yang harus diucapkan, gitu loh. Paham nggak maksudnya?
Dulu pernah ada orang di sebuah kampung, ya. Di situ orang tersebut, ya subhanallah, diberikan kekurangan oleh Allah Azza wa Jalla dari segi matanya, jadi tunanetra, ya. Atau kadang juga dari segi kakinya, misalnya cacat gitu ya. Maka penyebutan orang tersebut, misalnya fulan yang berada di kampung itu cacat kakinya, atau fulan yang ada di kampung itu misalnya namanya Bagus gitu. Bagus di kampung itu banyak. Terus ada yang tanya, Bagus yang mana? Bagus yang tunanetra. Maka kata ulama, itu bukan termasuk ghibah. Ya, untuk memberitahukan identitas Bagus yang mana, maka itu bukan termasuk ghibah, dan ini ghibah yang diperbolehkan. Yang kedua, ada ghibah yang diperbolehkan teman-teman, misalnya ada seseorang mengadukan kedoliman orang yang mendoliminya, ya, kepada seorang penguasa yang ada di tempatnya. Dia datang kepada penguasa tersebut, mohon maaf Pak, ya, saya ingin mengadukan tetangga saya yang dia telah berbuat dolim begini, dan itu bukan termasuk dari ghibah. Atau menghindarkan seseorang dari keburukannya. Misalnya, teman-teman tahu, paham bahwa ada fulan atau fulana yang dia itu seringkali menyebarkan kemungkaran atau dosa atau maksiat gitu ya. Maka kita memberitahukan orang lain agar tidak masuk ke dalam dosa yang biasanya fulana ini ngompor-ngomporin, ngajak-ngajak, ya, agar mereka tidak masuk ke dalam dosa tersebut. Itu diperbolehkan. Teman-teman pernah nggak menemui ada atau menemukan seorang wanita yang dia itu kerjaannya, mohon maaf ya, suka memfitnah orang. Memang kerjaannya begitu, suka ngadu domba orang, suka mencela, suka menghina, itu ada. Waliyadzubillah, jenis wanita yang demikian. Maka ketika kita memberitahukan orang lain, ya, dan ini perlu meluruskan niat, untuk apa saya memberitahukan orang lain atas keburukan fulan. Kalau kita niatnya misalnya hanya sekedar agar orang lain, misalnya agar si fulana jelek di matanya fulana, itu salah. Tapi kalau kita niatnya bahwa agar fulana tidak terjebak ke dalam apa-apa yang sudah dilakukan oleh fulana yang biasa memfitnah, maka itu diperbolehkan. Ya, jadi ada kemaslahatan di sini. Baik, kemudian yang keempat, termasuk ghibah yang diperbolehkan adalah ketika seseorang menceritakan kisah hidupnya untuk mencari sebuah solusi kepada seorang mufti. Itu boleh. Dan ini biasanya terjadi pada mufti-mufti di seluruh dunia. Jadi biasanya kalau di negara-negara Islam itu ada mufti yang ditunjuk, termasuk Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Beliau juga seorang mufti. Ya, banyak orang-orang bertanya ke Syekh bin Baz, wahai Syekh, telah terjadi begini dalam hidupku, misalnya. Maka itu diperbolehkan menceritakan, suamiku telah begini, dan itu diperbolehkan. Ya, Masya Allah. Baik, itu diantara ghibah yang diperbolehkan. Ya, selain itu, maka kita berhati-hati dalam membicarakan orang lain, karena itu adalah kunci keselamatan. Baik, pelajaran apa yang bisa kita ambil dalam hadis atau dalam kisah yang dibawakan oleh Bunda Aisyah radhiyallahu anha? Pelajaran yang kita bisa ambil adalah satu, istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mereka adalah orang-orang mulia. Semua istri Rasulullah SAW, jadi bukan hanya Aisyah dan Sauda, ya, tapi semua istri Rasulullah SAW adalah orang-orang yang mulia. Ya, disebutkan di sini dua orang, ada Aisyah, ada Sauda. Yang kedua, dibolehkannya meninggalkan Muzdalifah sebelum subuh jika ada uzur. Nah, teman-teman, dari apa yang sudah kita pelajari di sini, akhirnya para ulama bisa mengambil hukum. Kan peristiwa ini terjadi kepada Sauda, ya. Terjadi kepada Sauda yang mana beliau meninggalkan Muzdalifah sebelum subuh dan Rasulullah mengizinkan. Dan para ulama akhirnya mengambil istinbat, mengambil sebuah hukum yang mengatakan bahwa bolehnya seseorang yang memiliki udzur, misalnya sakit atau seperti tadi Bunda Sauda, beliau jalannya pelan, ya, untuk meninggalkan Muzdalifah sebelum subuh. Ya, disinilah ada kemaslahatan yang bisa diambil oleh kaum muslimin, maka itu diperbolehkan. Yang ketiga, teman-teman, adanya ghibah yang diperbolehkan jika itu ada maslahat di dalamnya atau ada suatu kepentingan. Baik, kemudian hadis yang selanjutnya, An Ibni Mas'udin qala, ini masih berkenaan dengan lisan, lamma qasama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghanaim Hunaini bil Ji'ranah izdahamu alaihi. Dari Ibnu Mas'ud, ia berkata,
Teman-teman tahu Ibnu Mas'ud? Saya nggak akan berbicara panjang lebar Ibnu Mas'ud. Yang akan kita bicarakan panjang lebar itu sahabiah, karena kita bisa mengambil pelajaran darinya. Ibnu Mas'ud sekilas saja. Siapa Ibnu Mas'ud? Sahabat ya. Ibnu Mas'ud adalah seorang sahabil jalil, sahabi yang mulia, di mana beliau itu adalah seorang qurra, ya, seorang yang pandai dalam Al-Qur'an, juga pandai dalam tafsir. Ya, subhanallah. Dan beliau berkata, "Lamma qasama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam," ketika Rasulullah SAW membagi ghanaim Hunain, harta rampasan dalam perang Hunain. Ya, teman-teman. Perang Hunain ini penting banget bagi kita. Yuk, siapa yang bisa nebak? Perang Hunain terjadi pada tahun berapa? Teman-teman taunya perang Badar 2 Hijriah gitu ya. Perang Hunain itu, saudariku, terjadi pada tahun 8 Hijriah. Ini juga perlu kita pelajari. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaklukkan kota Makkah. Ada teman-teman pernah dengar Fathul Makkah? Pernah. Itu tahun berapa? 8 Hijriah. Jadi pada waktu itu, subhanallah, orang-orang berbondong-bondong ya memasuki kota Mekah, dan Mekah ditaklukkan oleh kaum muslimin. Dan ketika Mekah ditaklukkan oleh kaum muslimin, banyak pula orang-orang yang berasal dari Mekah termasuk Abu Sufyan masuk ke dalam Islam. Dan ada suku namanya suku Hawazin dan suku Saqif dari kabilah Saqif yang mereka itu bertempat di Taif. Ya, mereka itu ingin menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu Badui. Tahu Badui enggak, teman-teman? Suku pedalaman. Subhanallah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan kepada Rasulullah SAW bahwa ada suku yang bernama Hawazin dan suku Saqif ingin menyerang kaum muslimin. Ya, subhanallah. Pada waktu itu, subhanallah, teman-teman, Rasulullah pun bersiap-siap. Ya, bersiap-siap ya, karena mereka ingin menyerang ya. Dan Rasulullah SAW sudah diberitahu oleh Allah. Akhirnya Rasulullah SAW bersiap-siap. Jumlah kaum muslimin, teman-teman, pada peperangan Hunain itu besar sekali. Dari kaum muslimin yang ikut berhijrah, yang ikut dari kota Madinah saja ada kurang lebih 10.000 orang. Ya, ditambah lagi 2.000 orang dari kalangan orang-orang yang baru masuk Islam. Berarti berapa itu? 12.000 orang pada peperangan Hunain. Allahu Akbar. Ya, jumlah yang banyak ini dulu kaum muslimin merasa bangga dengan jumlah yang sangat banyak. Tapi ternyata di putaran pertama kaum muslimin kalah. Di putaran pertama. Kenapa bisa kalah? Karena suku Hawazin dan suku Saqif mereka berada di atas bukit. Kalau teman-teman lihat kota Mekah ya, atau teman-teman ke Taif, Hunain ini adalah sebuah lembah di mana letaknya kurang lebih 16 km dari kota Mekah. Pernah tahu Taif enggak, teman-teman? Berdoa sama Allah. Ya Allah, saya pengen ke Taif. Nanti tanya mutawifnya, tanya pembimbingnya, pembimbing umrah atau pembimbing hajinya, Ustadz, mana Hunain gitu ya. Boleh tanya. Hunain di mana? 16 km dari kota Mekah. Dan itu subhanallah, waktu mereka berada di atas bukit, teman-teman, kaum muslimin ada di bawah. Dan kira-kira nih teman-teman, mirip-mirip dengan perang Uhud ya. Tapi bedanya kalau perang Uhud kaum musliminnya ada di mana? Ada di atas. Kalau ini musuhnya yang ada di atas. Ya. Waktu itu subhanallah, suku Hawazin dan suku Saqif sudah siap-siap membunuh kaum muslimin. Dan kaum muslimin kala itu ketika tahu ya ada panah-panah yang meluncur dari atas bukit, mereka lari. Sampai-sampai kata Abu Sufyan, kaum muslimin lari ke arah pantai gitu. Dan waktu itu komando ada di tangan Ali bin Abi Thalib. Dan subhanallah Rasulullah SAW memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk mengumpulkan kaum muslimin lagi. Kemudian mereka maju lagi, subhanallah, dan Allah menangkan kaum muslimin di peperangan Hunain. Allahu Akbar. Ya. Dan ada dua, teman-teman boleh dibuka ya Al-Quranul Karim. Ada dua peperangan, pertempuran yang Allah abadikan di dalam Al-Quranul Karim. Coba buka surah At-Taubah ayat 25. Ta'awud dulu, a'udzubillah. Laqad nasarakumullahu fi mawatina katsirah wa yawma Hunain. Ya kan, ada kan yawma Hunain? Lanjut. Id a'jabakum kasratukum falam tughni ankum syai'a wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat thumma wallaytum mudbirin. Lihat teman-teman, laqad nasarakumullah, Allah yang telah menolong kaum muslimin. Pada waktu apa? Di mana jumlah kaum muslimin kala itu lebih banyaknya. Pada waktu peperangan Hunain, disebutkan di sini Yaumah Hunain. Ya.
id a'jabakum kasratukum, mereka berbangga-banggaan kaum muslimin kala itu karena jumlah yang sangat banyak. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, falam tughni ankum syai'an, jumlah yang banyak itu tidak mempengaruhi kemenangan. Dan ini kita bisa ambil ibrah teman-teman dalam kehidupan kita sehari-hari. Janganlah kita terperdaya dengan jumlah yang banyak. Bisa jadi jumlah yang banyak kalau belum diberikan pertolongan dari Allah maka kalah, ya. Dan jumlah yang sedikit kalau Allah berikan pertolongan maka akan menang, ya. Hampir sama dengan peperangan Badar, ya. Bedanya kalau peperangan Badar jumlahnya sedikit kaum muslimin tapi banyak minta tolong kepada Allah, banyak berbaik sangka kepada Allah. Kalau di Hunain jumlah sedikitnya ada pada kelompok musuh, ya. Jadi musuh itu lebih sedikit. Para ulama mengatakan jumlah kaum muslimin 3 kali lebih banyak daripada jumlah musuh. Kalau jumlah kaum muslimin 1.200 berarti jumlah musuh berapa? 400. Jadi jumlah musuh waktu itu hanya 400 saja. Kaum muslimin jumlahnya 1.200. Ya, dan di putaran pertama kaum muslimin tidak menang, kalah. Baru di putaran kedua kaum muslimin menang. Dan ghanimah, ada fai. Ini teman-teman yang perlu diperhatikan. Apa perbedaan ghanimah dan fai? Ghanimah, teman-teman, itu adalah hasil rampasan yang diperoleh dengan peperangan. Itu ghanimah, ya. Fai itu adalah harta rampasan yang diperoleh bukan dari peperangan. Itu fai. Biasanya orang-orang Yahudi, ya, pernah kaum muslimin dapat fai, itu mereka orang-orang Yahudi keluar meninggalkan harta bendanya saja. Maka itu disebut fai tanpa ada peperangan. Ya, kaum muslimin dapat rampasan tanpa ada peperangan namanya fai. Kalau kaum muslimin dapat harta rampasan dilalui dengan peperangan terlebih dahulu namanya ghanimah. Ya. Dan waktu itu di peperangan Hunain ghanimahnya banyak banget, ya. Jumlah unta saja ada kurang lebih 240 unta. Ya. Dan jumlah tawanannya banyak ribuan. Ya, waktu itu karena banyak juga ternyata yang tidak ikut perang Hunain akhirnya tertawan gitu loh. Dan subhanallah teman-teman, subhanallah, Allah maha baik, ya. Tawanan yang ditawan oleh kaum muslimin itu diperlakukan dengan baik. Ini bedanya tawanan yang diperlakukan oleh kaum muslimin dengan tawanan yang diperlakukan oleh musuh. Kalau musuh Islam menawan kaum muslimin maka tidak diperlakukan dengan baik. Tapi kalau kaum muslimin menawan musuh-musuh Islam diperlakukan dengan baik. Ya, jadi peperangan Hunain terjadi pada tahun 8 Hijriah, tepatnya di sebuah lembah yang bernama Hunain. Jadi Hunain ini nama tempat, lembah namanya Hunain di dekat kota Mekah, antara Mekah dan Taif kurang lebih 16 km. Ya, itu disebut dengan peperangan Hunain. Baik. Nah, waktu itu Rasulullah SAW membagi-bagikan harta rampasan perang Hunain di Ji'ronah. Teman-teman, pernah dengar nggak nama Jironah? Gitu. Kalau orang Indonesia tuh nyebutnya bukan Ji'ronah, susah, Jironah gitu ya. Teman-teman yang pernah umroh, pernah dengar nggak nama Jironah? Tempat mikot, betul. Tempat mikot biasanya kalau dari Taif, teman-teman mau ke Mekah itu melewati sebuah tempat namanya Jironah. Ya, sebenarnya bukan Jirona, Ji'ronah. Tapi orang Indonesia kan kalau di Ji' gitu kan berat gitu ya. Maka Jironah. Ya, itu mikot yang biasanya digunakan oleh penduduk yang melewati kota Taif, ya, ataupun orang-orang yang melewati kota Taif akan ke Makkah itu menggunakan mikot Jironah. Kalau misalnya teman-teman umroh direknya Madinah, ya, turunnya di Madinah, biasanya menggunakan mikot apa namanya? Bir Ali kata orang Indonesia. Nama aslinya apa? Zulhulaifah. Ya, orang Indonesia tuh biasa bikin nama sendiri kok, kreatif. Ya, itu yang Jirona itu namanya sebenarnya bukan Jirona, namanya Qornul Manazil. Ya, tapi mungkin berat kali ya, Qornul Manazil. Jadi di Jirona. Sama Bir Ali itu namanya juga bukan Bir Ali, namanya Zulhulaifah. Ya, Zulhulaifah mikot yang dilewati oleh orang-orang yang dia dari Madinah atau orang-orang yang penduduk Madinah mau ke Mekah biasanya melewati mikot namanya Bir Ali. Semoga teman-teman nanti bisa sampai ke sana ya. Amin. Allahumma amin. Tetap berbaik sangka kepada Allah. Baik. Nah, waktu Rasulullah SAW membagi-bagi ghanimah di daerah namanya Jironah bagi orang Indonesia atau Ji'ronah, maka izdahamu alaihi. Orang-orang berdesakan. Dari kata zahim, izdahama yazdahimu itu berdesak-desakan. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW bersabda, inna abdan min ibadillah, seorang hamba Allah dari hamba-hambanya yang telah Allah ciptakan, ba'atsahu Allahu ila qaumin. Rasulullah tidak menyebutkan siapanya, hanya Rasulullah menyebutkan bahwa hamba ini diutus ke kaum. Artinya yang disebutkan oleh Rasulullah SAW itu seorang nabi, teman-teman. Dan nabi serta rasul itu ada yang tidak dikisahkan dalam Al-Quran. Apa kata Allah Subhanahu wa taala?
wa minhum lam naqsus alik. Ya, ada beberapa nabi yang memang belum dikisahkan, dan termasuk dari nabi yang disebutkan oleh Rasulullah SAW setelah peperangan Hunain. Kata Rasulullah SAW, ada seorang hamba Allah yang memang diutus kepada sebuah kaum. Fakadzabu, kaum ini mendustakannya. Subhanallah teman-teman. Wasyajju, bukan cuman mendustakan, tapi syajju, melukai. Subhanallah. Jadi inilah ya sejarah para nabi, di mana mereka diutus oleh Allah untuk mengajak kaumnya kepada kebenaran. Pasti ya sunnatullah di situ mereka dicaci, mereka dimaki, mereka bahkan dilukai. Sampai-sampai teman-teman Rasulullah mengatakan, fakana yasmahud dam an jabhatihi. Nabi tersebut menyeka darah yang keluar di dahinya. La haula wala quwata illa billah. Kasihan ya teman-teman. Sampai ada loh seperti itu. Artinya teman-teman, kita bisa mengambil pelajaran bahwa siapapun sampai nanti hari kiamat, orang-orang yang menyuarakan kebenaran, mengajak orang-orang untuk kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah, mengajari orang-orang bahwa itu adalah sesuatu yang salah, sudah dipastikan akan mendapatkan sesuatu yang tidak baik ya. Tapi itu di dunia, dan ini menjadi motivasi untuk kita semuanya, bahwa nabi-nabi yang telah diutus oleh Allah pun demikian, sudah merasakan bagaimana mereka dicaci oleh umatnya. Subhanallah. Sampai-sampai darah yang mengalir di dahinya beliau seka gitu ya. Subhanallah. Wa yaqul, subhanallah, ya Rabbana, merinding ini ya. Seorang nabi itu disakiti oleh kaumnya, bukannya membalas teman-teman, tapi nabi ini mengatakan, Allahumma gfir li qaumi, ya Allah ampunilah dosa kaumku. Ya Rabb, lembut gak sih teman-teman? Orang kalau hatinya nggak lembut, ada yang menyakiti, pengennya ngapain? Loh teman-teman yang bilang bales gitu kan? Ya mungkin fitrah ya. Tapi ternyata nabi ini punya hati yang lembut, bukannya membalas, tapi apa? Allahumma gfir di qaumi, ya Allah ampunilah kaumku. Fa innahum la ya'lamun, karena mereka adalah orang-orang yang tidak tahu. Ya maksudnya mereka itu orang-orang yang tidak berilmu. Kalau mereka tahu bahwa ini adalah seorang nabi benar-benar utusan Allah, mereka beriman. Ya enggak? Pernah kisah mirip dengan kisah yang terjadi pada diri Rasulullah SAW. Pada waktu itu beliau berdakwah ke Taif. Teman-teman masih ingat enggak? Berdakwah ke Taif, sampai di Taif apa yang terjadi? Rasulullah tidak diterima dakwanya. Sampai-sampai penduduk Taif mengumpulkan anak-anak kecil, menyorak-nyoraki Rasulullah dengan panggilan orang gila, mohon maaf ya. Sampai-sampai Rasulullah SAW waktu itu berdarah kakinya, dan ketika itu Allah ya mengutus malaikat, ya malaikat gunung yang menjaga gunung, menawarkan kepada Rasulullah SAW, apakah engkau ingin saya menimpakan ya kepada penduduk Taif, gunung-gunung yang ada di sekitar Taif itu ditimpakan kepada penduduk Taif? Jawaban Rasulullah apa teman-teman? Padahal kakinya beliau sudah berdarah. Apa kata Rasulullah SAW? Jangan, ya saya berharap suatu hari kelak dari penduduk Taif itu ada orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Disinilah sikap yang harus dimiliki oleh kita sebagai seorang da'iyah. Catat baik-baik, catat baik-baik teman-teman. Terkadang ketika kita berdakwah, kita menemui rintangan. Dan berdakwah tuh nggak harus teman-teman tuh seperti di depan ini, nggak harus. Teman-teman bisa berdakwah dimanapun teman-teman berada, dengan perilaku teman-teman, dengan teladan teman-teman, itu juga bisa untuk berdakwah. Dengan sikap yang teman-teman lakukan, dari sikap-sikap yang baik, akhlakul karimah, tunjukkan kepada orang banyak, itu juga berdakwah. Jadi berdakwah bukan hanya dengan ucapan, dengan sikap itu lebih baiknya. Dengan ucapan beramar ma'ruf nahi mungkar, itu juga baik ya. Subhanallah. Dan kalau suatu hari teman-teman dalam berdakwah itu menemui rintangan, halang rintang, maka siap-siap banyak-banyak mendoakan jamaahnya, mendoakan kaumnya kalau para nabi. Ya, dengan kebaikan-kebaikan, dan lapangkan hati kita. Katakan bahwa inilah sesungguhnya dakwanya para nabi. Ya, mengajak orang lain untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah teman-teman, terjadi banyak zaman sekarang ada dai yang berusaha mengembalikan, memurnikan tauhid hanya untuk Allah, pengajiannya dibubarkan. Gitu kan, ada kan? Subhanallah. Saya kemarin itu ada mbak-mbak ya, sekarang katanya sudah pulang ke Jambi lagi, ikut kajian terus main ke Joglo 1. Mbaknya ini bilang, "Ustazah, saya dari Jambi," katanya ya. Beliau bercerita, katanya di Jambi itu subhanallah yang namanya ilmu itu sedikit. Ya beda dengan beliau, Jambinya pedalaman gitu, bukan di kotanya. Kata beliau kalau di Jogja ini nikmat, di mana-mana ada majlis ilmu. Di sana itu kita pertama-tama dulu bikin majlis taklim sunnah itu sering dibubarkan katanya. Subhanallah. Dan itulah realnya teman-teman. Siapapun yang berdakwah ya subhanallah. Dan sebenarnya kan seorang dai, seorang daiyah itu teman-teman, kalau kita pikir-pikir, mereka itu orang yang sayang gitu ya.
Orang yang peduli, nggak mau saudaranya itu tetap terjerembab dalam jurang kemaksiatan. Tapi masalahnya terkadang dakwanya tidak diterima oleh masyarakat. Ya. Dan hendaklah banyak-banyak mendoakan mereka. Sehingga Nabi ini mengatakan fa innahum la ya'lamun. Sungguh mereka itu adalah orang-orang yang tidak mengetahui, dan butuh yang namanya berdakwah itu sabar. Apa teman-teman? Sabar, kesabaran yang harus kita fokuskan dalam berdakwah. Baik. Kemudian di sini qala Abdullah bin Mas'ud, kata Abdullah bin Mas'ud, faka'anni, sepertinya saya sungguh-sungguh seolah-olah saya melihat anduru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yahkir rajul yamsahu an jabhatihi. Jadi Rasulullah SAW ketika menceritakan kisah ini tuh para sahabat itu membayangkan benar-benar kejadiannya tuh terjadi gitu loh. Dan ini memang kejadian yang terjadi. Ya, Rasulullah SAW menceritakan ini dari mana beliau tahu? Dari wahyu. Jadi bukan karangan Rasulullah SAW, tapi dari wahyu. Allah memberitahukan Rasulullah SAW bahwa ada seorang nabi yang dulu ditolak oleh kaumnya, didustakan oleh kaumnya, diejek oleh kaumnya, sampai-sampai kaumnya melukai, ya, dan dahinya beliau terluka, ya, beliau menyeka darah yang keluar dari dahinya, dan beliau mendoakan Allahumma ighfir li qaumi fa innahum kanu la ya'lamun. Ya, subhanallah. Baik, dari kisah ini teman-teman kita bisa mengambil ibrah. Satu di antara ibrahnya bahwa ada kabar yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kabar umat-umat terdahulu yang sudah terjadi atau yang sedang terjadi atau yang belum terjadi. Jadi kabar yang dibawa oleh Rasulullah itu terbagi menjadi 3. Nanti teman-teman pakai bahasanya sendiri lah. Yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang belum terjadi. Itu kabar. Dan yang di dalam hadis ini adalah yang sudah terjadi. Kita sebagai orang beriman, bagaimana sikap kita menyikapi sesuatu yang sudah terjadi pada waktu Rasulullah SAW misalnya hidup, dan itu sudah terjadi, Rasulullah SAW tidak melihatnya, maka kita berusaha mengimaninya. Ya, jadi kita benar-benar mengimani apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah, baik itu kejadian-kejadian yang sudah terjadi ketika Rasulullah SAW hidup, ataupun yang sedang terjadi, ataupun yang akan terjadi. Contoh misalnya, kalau yang belum terjadi kan tadi kisah tadi ya teman-teman. Kalau yang sedang terjadi pada zamannya Rasulullah SAW misalnya apa? Kisah apa? Ya, kisah kehidupan beliau, ya kan? Bersama para sahabatnya. Kan Rasulullah bersabda misalnya, Rasulullah mengatakan di dalam hadis ketika Zainab itu meninggal dunia, maka Rasulullah SAW ketika ditanya oleh Ummu Atiyah, wahai Rasulullah SAW, Zainab sudah selesai dimandikan. Itu kan pada zamannya Rasulullah terjadi, berarti kita mengimani ini. Atau yang belum terjadi, apa kata Rasulullah misalnya? Di antara tanda-tanda kiamat, kata Rasulullah, ya, apa di antaranya? Akan hijau kembali jazirah Arab misalnya. Itu pasti akan terjadi, walaupun itu belum terjadi di masa Rasul, tapi kita harus yakin. Dan ini memang terbukti teman-teman. Ya, saya dapat kabar beberapa hari ini di Mekah itu subhanallah terjadi hujan, dan itu caranya Allah menghijaukan jazirah Arab. Ya, subhanallah. Dan pasti terjadi. Kenapa? Kabar yang dibawa oleh Rasulullah itu pasti terjadi karena kabar yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Satu itu ya, jadi mengimani semua kabar yang dibawa oleh Rasulullah SAW, baik itu sesuatu yang sudah terjadi atau yang sedang terjadi atau sesuatu yang belum terjadi. Kita imani semua. Yang kedua, dalam hadis ini menunjukkan kelembutan seorang nabi yang diceritakan oleh Rasulullah SAW. Jadi kelembutan apa yang diceritakan Rasulullah SAW ini, nabinya ini benar-benar punya hati yang lembut gitu. Buktinya apa? Mendoakan kaumnya. Ya. Kemudian yang ketiga, menjadi sunnatullah, ya. Sudah menjadi sunnatullah bahwa orang-orang yang membela kebenaran atau mengajak kepada kebenaran itu ada yang tidak menyukainya. Sudah? Baik. Cukup 3 ya. Baik teman-teman. Ini masih ada 4 hadis lagi, tapi ini yang hadis yang An Abdillah ibni Buraidah. Teman-teman, setelahnya ada hadis. Ini insyaallah tidak terjadi pada zaman kita. Ini zaman dulu. Tidak diperbolehkannya seorang budak berkata sayyid, ya, kepada tuannya apabila tuannya itu seorang munafik. Ya, nggak boleh. Kalau budaknya tahu tuannya adalah seorang munafik. Baik, kemudian di sini ada hadis lagi yang ini penting. Rasulullah SAW telah mengatakan bahwa pada zaman dahulu kala para sahabat itu kana rajul min ashabin Nabi SAW idza zukiya qala, para sahabat Rasulullah SAW kalau ada yang memuji dirinya, ini doanya ada lafaz Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waghfir li ma la ya'lamun. Ada enggak? Enggak ada. Ini hadis ke 761, kalau teman-teman 589. Itu termasuk dari doa apabila kita dipuji oleh orang lain. Kalau teman-teman dipuji oleh orang lain, teman-teman bilang doanya begini, Allahumma la tu'akhidni bima yaquluna waghfir li
ma la ya'lamun. Sampun. Allahumma ya Allah, la tu'akhidni, janganlah engkau menghukumku. Allahumma la tu'akhidni. Allahumma ya Allah, la tu'akhidni, janganlah engkau menghukumku. Bima yaqulun, terhadap apa-apa yang mereka ucapkan. Bima yaqulun, terhadap apa-apa yang mereka ucapkan. Waghfirli, dan ampunilah dosaku. Waghfirli, dan ampunilah diriku, sama ya. Ma la ya'lamun, atas apa yang mereka tidak tahu. Atas apa yang mereka tidak tahu. Begini teman-teman, terkadang orang lain itu taunya itu kita baik, ya enggak? Taunya yang baik-baik aja. Ternyata kita juga ada yang nggak baiknya gitu loh. Makanya waghfirli ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, apa-apa yang mereka nggak tahu. Kenapa teman-teman orang lain tuh memandang teman-teman itu baik atau memandang kita itu baik? Karena Allah masih menutupi aib-aib kita. Kalaulah dosa itu ada baunya, kata ulama, maka teman kita nggak mau duduk dekat dengan kita. Subhanallah. Kalau dosa itu ada baunya. Karena dosa itu nggak ada baunya, maka teman kita mau duduk dengan kita. Yang taunya itu baik-baik saja. Ya. Dan ini dihafalkan. Karena kan nggak mungkin teman-teman ada yang muji, Masya Allah. Misalnya, Ummu Fulana, engkau cantik. Terus teman-teman buka dulu mana Sahih Adabul Mufradnya. Ya. Atau mana buku catatannya. Terus teman-teman baca. Ya, teman-teman baca, Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waghfirli ma la ya'lamun. Ya kan enggak juga. Ya. Dibaca bareng-bareng, ayo. 1, 2, 3. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waghfirli ma la ya'lamun. Gampang napa? Gampang, Bu? Gampang kan? Ibu-ibu, kalau bingung caranya begini. Di garis-garis tuh loh. Allahumma dulu. Terus la tu'akhidni gitu kan? Kata yang berikutnya. Terus kata yang berikutnya bima yaqulun, ya. Kata yang keempat waghfirli. Baru kata yang kelima ma la ya'lamun. Gampang toh? Ya kan? Masya Allah. Baik, nanti dihafalkan di rumah. Yang belum hafal dihafalkan di rumah. Ya, nanti kalau dipuji oleh suaminya, ya, istriku cantik. Nanti teman-teman bilang, Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun gitu ya. Waghfirli ma la ya'lamun. Kata suaminya, Masya Allah, doa apa itu? Doa kalau dipuji gitu ya, Masya Allah. Ya. Jadi teman-teman, doa ini bagus banget ya. Dan ada dulu, zaman dulu kala, ada kisah di mana orang-orang kalau dipuji itu bukan cuma baca doa ini, tapi ngambil pasir dilempar ke orang yang memujinya. Tapi itu jangan coba-coba teman-teman lakukan. Ya, itu namanya nanti mendolimi saudara kita ya. Boleh kita baca doa ini aja. Baik teman-teman, ini doa yang memang harus kita hafalkan. Dan nanti tersisa 2 lagi tentang lisan. Insya Allah ini sedikit, saya tidak akan banyak membahasnya. Saya bacakan dulu hadisnya. An Abi Kilabah anna Aba Abdillah qala li Abi Mas'ud au Abu Mas'udin qala li Abi Abdillah ma sami'ta Nabi SAW fi zam qala bi'sa matiyatur rajul. Nah, hadis ini hanya menyebutkan apa arti za'am. Za'am. Dan Rasulullah SAW pernah menjelaskan za'am itu adalah bi'sa matiyatur rajul, seburuk-buruk kendaraan seseorang. Maksudnya teman-teman, kata za'am di sini para ulama mengatakan itu adalah sebuah anggapan. Kata za'ama itu anggapan. Ya, anggapan. Arti kata za'ama itu adalah anggapan. Ya, sedikit hadis ini. Kemudian yang satu lagi, biar kita nanti selesai satu pelajaran gitu ya. Satu lagi, apa hadisnya? An Abil Mulahhib anna Abdullah bin Amir qala ya Aba Mas'ud ma sami'ta Rasulullah SAW yaqulu fi za'mu qala sami'tu yaqul bi samatiyatu rajul. Sama ya, hadisnya sama, hanya menerangkan apa kata za'am. Ya, Masya Allah. Berarti ini 2 hadisnya sama ya. Dan ini teman-teman dari Ibnu Abbas ya, apa dikatakan la yaqulanna ahadukum li syai'in la ya'lamu. Teman-teman tahu Ibnu Abbas siapa? Abdullah bin Abbas. Kata beliau, janganlah seseorang di antara kalian mengatakan sesuatu yang tidak mengetahui kecuali dia mengatakan Allahu ya'lamu. Maksudnya mengatakan Allahu a'lam. Ya. Wallahu ya'lamu ghairu dzalika fayu'allimullahu ma la ya'lam fadzalika 'indallahi 'adim. Dan perkataan Allahu a'lam itu adalah perkataan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi lisan kita kalau memang kita enggak tahu, ucapkan apa Bu? Allahu a'lam, dan ini lebih selamat. Tapi jangan ajarkan kata Allahu
a'lam kepada anak-anak kita yang lagi ujian. Anak-anak kita ujian ditanya nggak tahu jawabannya, semuanya Allahu a'lam ya. Nanti gurunya tanya, "Kenapa nak jawabannya begini?" Umi yang ngajarin. Jadi Allahu a'lam itu perkara-perkara yang memang tidak tahu, tapi bukan dalam masalah ujian ya, untuk anak-anak kita terutama. Ya enggak apa-apa kalau sudah mentok banget ya, misalnya nggak bisa jawab ya wis Allahu a'lam, tapi nggak semuanya dijawab Allahu a'lam. Baik, wallahu a'lam ya. Alhamdulillah kita sudah selesai teman-teman membahas masalah kunci keselamatan, yaitu lisan kita yang hendaklah dijaga, karena itu merupakan jalan di mana kita kelak dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju surganya. Apabila ada yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada yang salah datangnya dari saya pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.